Habakuk pasal 2 hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nabi Habakuk di sini menuliskan tentang dirinya yang mau berdiri di tempat pengintaiannya, tempat untuk bisa mengamati hal-hal di sekitarnya dan berdiri tegak di menara. Nah, menara itu didirikan lebih tinggi dari keadaan sekitar ya, untuk bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Nah, dia katakan di sini, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dia mau sabar menanti apa yang Tuhan akan firmankan kepadanya dan apa yang akan dijawabnya akan atas pengaduanku. Nah, di Habakuk pasal 1 kita sudah lihat bagaimana Habakuk mengeluh kepada Tuhan tentang ketidaksetiaan. Dia merasa di mana keadilanmu Tuhan, sudah berapa lama lagi Tuhan aku berteriak kepadamu engkau tidak dengar, masih berapa lama lagi aku perlu berteriak dan engkau tidak tolong saya. Nah, kurang lebih seperti itu, tetapi di pasal 2 dia bangkitkan imannya. Dia berkata orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dan dia bangkitkan untuk berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Jadi saat dia berkeluh kesah di sana, Tuhan sampaikannya bahwa ada situasi di mana Tuhan sendiri yang mengirimkan orang-orang yang berkekuatan dahsyat ya, orang Kasdim saat itu di pembacaan Habakuk 1. Nah, Habakuk memilih nantinya untuk berdiri, mempercayai dan menunggu waktunya Tuhan. Menunggu Tuhan menjawab apa yang dia sudah adukan kepada Tuhan, apa yang nantinya Tuhan mau firmankan. Nah, seperti ini kadang kita sepertinya menunggu Tuhan berapa lama lagi, perjuangan-perjuangan iman kita sepertinya lama sekali, dan kita seperti Habakuk berkata berapa lama lagi Tuhan. Tetapi Habakuk mau memberikan teladan kepada kita bahwa mari kita berdiri dengan tegak, kita berdiri dengan tenang menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan. Ada firman Tuhan yang terus menguatkan saya setiap kali di dalam penantian menunggu janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidup, pemulihan-pemulihan. Itu dari Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, seperti ini yang Habakuk lakukan. Dia menanti apa yang Tuhan akan firmankan kepadanya, apa yang Tuhan akan jawab kepadanya. Nah, kadang saya pribadi selalu berusaha mencoba menolong Tuhan, berusaha melakukan menurut pertimbangan sendiri, tetapi Tuhan mau supaya saya menunggu dengan diam, menanti dengan diam. Karena kadang kalau sudah lihat kok lama begini Tuhan, saya coba cari apa-apa yang mungkin bisa menolong mempercepat supaya Tuhan jawab. Dan Tuhan mau membukakan untuk saya, diamlah, taat apa yang aku sampaikan kepadamu, berdiam dirilah di hadapanku dan nantikanlah aku. Mazmur 37 ayat 7a. Jadi ada dua ayat itu yang menguatkan saya senantiasa untuk bagaimana berdiam diri, karena kadang saya tidak bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Mau coba lakukan yang menurut saya baik, tetapi mungkin itu bukan cara Tuhan. Jadi adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, berdiam dirilah di hadapannya dan nantikanlah dia. Seperti ini yang dilakukan oleh Habakuk. Dia bilang, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Kiranya saya dan kita semua yang mendengar kebenaran firman ini mau berkata dengan iman. Itu kekuatan dari Roh Kudus yang berikan
kita, Roh Kudus yang ada dalam kita memberi kekuatan, roh keperkasaan untuk berdiri di tempat pengintaian, berdiri dengan tegak di menara, meninjau dan menantikan apa yang akan Tuhan firmankan. Kita sudah sampaikan situasi kita sama Tuhan, pengaduan kita, keluh kesah, dan mari kita menunggu, bersyukur kepada Tuhan sebelum dijawab, mengucap syukur, sukacita. Kami mendapat pelajaran di kelas pemuridan yang saya ikuti dari Kingdom Community Center, bagaimana kita untuk bersukacita, maksimum joy sebelum kerinduan kita, perjuangan iman kita dijawab oleh Tuhan. Bersukacita terlebih dahulu, bermaksimum joy, bersukacitalah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Dan itu kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri, anugerah Tuhan yang memampukan kita. Nah, ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi yang Tuhan jawab kepada Habakuk adalah dia akan perlihatkan penglihatannya. Tuhan sampaikan di sini, tuliskanlah penglihatan itu. Diminta untuk menulis supaya nanti orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi Tuhan minta untuk dituliskan pada loh-loh, diukirkan supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi bukan hanya untuk Habakuk tetapi umatnya yang bisa membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi penglihatan itu masih menunggu waktunya untuk digenapi. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi jawaban Tuhan itu ya dan amin. Tetapi di sini masih menanti saatnya. Di sini dikatakan tidak akan menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Nah, seperti ini yang Tuhan mau untuk membangkitkan, menghasilkan buah roh ketekunan, buah roh kesabaran di dalam diri kita saat kita menanti dengan tekun saatnya. Tuhan menyatakan janjinya dalam hidup kita. Sampai Tuhan menyatakan dan tidak bertangguh lagi pertolongannya. Saat kita terus berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Aku melayangkan mataku melihat ke gunung-gunung, berharap dari mana pertolonganku akan datang. Tuhan berkata, pertolonganku, Daud berkata, pertolonganku adalah daripada Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi. Saat dalam penantian kita terus memandang kepada Dia, berharap Dia yang nolong kita, kita diberi ketekunan, diberi kesabaran untuk menunggu waktunya Tuhan. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kalau kita bilang, tunggu Tuhan, kok lambat, kok lama sekali Tuhan ya. Saya biasa berkata seperti itu. Saya tidak tahu apakah saudara juga berkata, kok lama Tuhan. Tetapi inilah yang terus sebagai orang yang menunggu seperti itu. Dan Tuhan mau memperbaiki, mau merubah untuk berkata, nantikanlah. Sekalipun itu berlambat-lambat, janji Tuhan digenapi, tetapi nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Janjinya ya dan amin. Percaya kepada janjinya, pasti itu datang. Cuman ada dalam hal inilah ujian ketekunan dan kesabaran kepada kita. Apakah kita mau terus nantikan atau kita cari cara lain. Dan kita bilang, sudah terlalu lama saya tunggu, saya mau pakai cara lain. Atau tidak datang-datang janji Tuhan, malah semakin kacau, malah semakin bertambah-tambah yang lain. Atau mau mendengar apa Tuhan bilang, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Wow, janji Tuhan hari ini kepada kita, sungguh-sungguh akan datang janjinya, Kak. Kalau kita terus setia, mempercayai Dia, melihat tanpa melihat, belum melihat yang di depan mata kacau balau, tetapi kita sudah lihat Tuhan pegang kendali dalam hidupku. Tuhan sanggup untuk menolong, menyembuhkan, memulihkan, melakukan yang tidak pernah saya pikirkan. Caranya Tuhan bukan cara yang saya pikir, waktunya Tuhan bukan waktu yang saya tentukan.
dan itu yang akan menolong kita untuk bisa bertekun dan sabar menunggu waktu Tuhan memulihkan hidup kita, waktu Tuhan datang menolong kita. Dan tidak lagi seperti keluhan Nabi Habakuk di pertama, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak engkau tidak dengar, aku berseru padamu engkau tidak tolong. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, aku percaya pertolonganmu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Beri aku kekuatan Roh Kudus untuk menanti dengan diam pertolonganmu di dalam kehidupanku. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang sombong ya tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saat hati kita terus kita serahkan kepada Tuhan untuk Dia luruskan. Karena hati kita banyak sekali bengkok-bengkoknya. Hati kita banyak sekali najisnya. Yeremia menuliskannya, hati manusia itu najis, banyak sekali yang tidak lurus dalam hati kita. Nah, firman Tuhan yang tolong kita terus untuk meluruskan hati kita, mengingatkan kita akan kesombongan kita, ketidaktaatan, ketidaktekunan, tidak mau menunggu, dan itu yang Roh Kudus terus mau tolong kita. Tuhan mau terus menolong untuk meluruskan hati kita yang bengkok. Roh Kudus, luruskan hati kami Tuhan, tahirkan kami supaya bisa semakin hidup benar di hadapan-Mu dan hidup oleh percaya kami kepadamu. Karena orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Percaya sekalipun di depan tidak melihat apa-apa, sekalipun di depan tidak ada harapan, sekalipun di depan kacau balau, itulah iman. Meluruskan hati kita untuk mempercayai Dia seperti apa yang Dia sampaikan, mempercayai firman-Nya atau mempercayai fakta, mempercayai kata-kata orang yang sering mau menjatuhkan kita ya, menjatuhkan iman kita. Kata-kata itu biasa ada, situasi ada, untuk semuanya hanya supaya apa yang kita percayai, apa janji Tuhan dalam hidup kita, kita nggak percaya lagi. Jadi ini pesan dari Nabi Habakuk, firman Tuhan untuk kita akan hidup oleh percaya kita. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia, orang mati dan tidak kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Jadi orang yang sombong dan berkhianat, melagak, dia tidak akan tetap ada. Kita ingat bagaimana Yudas Iskariot ya di pembacaan Yohanes, dia berkhianat kepada Yesus ya, tidak tetap ada. Saat sombong, berkhianat, dan firman Tuhan datang menyentuh kita, kita rendahkan hati dan mau berkhianat, kita balik. Kita mengakui saya sudah mau berkhianat, tetapi Tuhan ampuni saya mau berbalik, saya tidak mau berkhianat lagi. Luruskan cara berpikirku, luruskan cara hidupku, supaya aku melihat yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku melalui orang yang kelihatannya menyakiti karena kita mau dibantu. Mungkin dikerasi dengan kata-kata, tetapi sebenarnya itu baik untuk kita. Karena kadang kita tidak mau terima teguran dan menjadi berkhianat kepada orang-orang yang sebenarnya mengasihi kita dan mau menolong kita lewat teguran-teguran yang mungkin keras untuk kita, tetapi itu baik bagi keselamatan kita. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Ini ya, menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Bukan miliknya tapi dia yang sibuk urus. Ini saya ingat yang urusan Tuhan Yesus bilang sama Petrus di pembacaan kita di kitab Yohanes 21. Bagaimana Petrus tanya tentang murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia bilang, dan dengan murid ini akan terjadi seperti apa? Yesus bilang, itu urusanmu, itu bukan urusanmu. Jangan urus urusan orang lain, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, kurang lebih seperti ini, gak usah garuk yang bukan milik kita, sibuk urus urusan orang lain. Kecuali kalau memang Tuhan taruh di hati kita, orang datang berbagi kepada kita situasi hidupnya yang berat, dan mungkin dia minta untuk kita doakan, untuk kita, Roh Kudus taruh di hati kita,
nubuatan-nubuatan, memberikan semangat, memberikan pengharapan kepada dia, itu kita bisa lakukan. Tapi kalau sibuk menggaruk ke sana ke sini yang bukan milik kita, tanya informasi tentang orang-orang lain, itu bukan bagian kita. Jadi celakalah orang, kata Yesus, kata firman Tuhan, kata firman Tuhan di Habakuk, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Ini karakter-karakter lama yang kita senang cari, hal-hal yang bukan milik kita. Nah, berdiam diri di hadapan Tuhan, nggak sibuk cari situasi orang lain, kecuali yang seperti tadi Tuhan kirim mungkin orang untuk berbagi karena dia butuh telinga, dia butuh untuk diberikan kekuatan, pengharapan, dan mari kita berikan pengharapan sesuai pengharapan yang kita baca di dalam firman Tuhan, bukan yang kita karang-karang sendiri. Jangan orang datang curhat, oh iya saya pacaran sama suaminya orang lain, malah kita tambah-tambah, oh iya saya doakan. Kita yang harus kasih tahu, kamu lakukan hal yang tidak seperti firman ajarkan, supaya dia berani untuk melihat terang Kristus menyinari. Nggak sibuk kita memberikan masukan-masukan yang malah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai firman Tuhan, makanya kita baca firman untuk tahu mana kebenaran yang kita bisa sampaikan. Kita baca kemarin di Kisah Para Rasul 1 ya, bagaimana Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus saat dia naik ke surga. Dia berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan diberi kuasa untuk menjadi saksiku. Jadi kuasa akan diberikan untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang Tuhan akan kirim datang berbagi kepada kita. Dan kesaksian itulah kesaksian bagaimana Tuhan Yesus mengajarin kita, dari kita sombong, dari kita sibuk terus menggaruk bagi diri kita situasi orang lain bukan milik kita, dan Tuhan ajarin kita dari hari ke hari semakin kalem, semakin berdiam diri, supaya tidak mencari tahu, sibuk cari tahu hal-hal yang bukan bagian kita. Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian, penuh memuati diri barang gadaian, ya orang gadaikan supaya karena kasihan orang lagi butuh duit, digadaikan mungkin kalungnya, digadaikan gelangnya, dan dikasih bunga yang besar-besar. Nah, memuati diri dengan barang gadaian tersebut. Tetapi baik kita menolong tanpa mengharapkan bunga, tanpa mencari keuntungan untuk kita kalau memang kita bisa. Tapi kita juga perlu berhikmat untuk orang-orang yang minta terus. Kita jangan menjadikan diri kita Tuhan oleh orang-orang ya, yang terus berharap hanya kepada kita, biar orang juga tahu berharap kepada Tuhan. Ayat 7, bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Jadi bisa ada yang bangkit sekonyong-konyong untuk melawan, menggigit di sini ya, kalau terus tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertimpa itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Jadi ada firman Tuhan yang lain, apa yang kau lakukan akan ditimpa kepadamu. Nah, ayat 8 berkata, karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Ya, apa yang kita tabur kita tuai. Mari terus firman Tuhan ngajar kita. Kalau kita sudah salah nabur sebelumnya, kita menuai hal yang tidak bagus, Roh Kudus ngajar untuk mari kita tabur terus yang baik, tabur kebaikan yang sesuai dengan Roh Kudus tuntun dalam hati kita. Enggak kesana kemari juga supaya orang memuji-muji kita, tetapi saat Tuhan menaruh di dalam hati kita, Roh Kudus menuntun kita untuk terus melakukan yang baik kepada orang lain, dan itu yang kita akan tuai juga kembali. Ayat 9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Celaka ya orang yang mengambil laba yang tidak halal.
yang mengambil keuntungan yang tidak halal. Nah, kalau kita bekerja, berusaha dan ada laba dari situ, itu halal kan, kita berusaha, ada keringat yang keluar di sana. Tetapi yang mengambil laba tapi tidak halal, banyak bohongnya di sana untuk keperluan di rumah, itu Tuhan dikatakan di sini celaka. Yang mau menempatkan sarangnya di tempat tinggi, mau dilihat lebih daripada orang lain, mau melepaskan diri dari genggaman malapetaka, ya itu dikatakan malah celaka. Engkau telah merancangkan celaka atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Batu pun bisa berseru-seru di sini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ini kata-kata celaka yang Tuhan katakan di perikop kedua ini, bagaimana celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya dan yang memuati dirinya dengan gadaian. Yang kedua, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, yang menempatkan sarangnya di tempat tinggi. Yang celaka ketiga dituliskan di sini, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Artinya mendirikan kota di atas darah, membunuh orang-orang yang ada di situ untuk membangun kota. Jadi kalau kita mendirikan sebuah kota tetapi di atas sukacita, tidak merugikan orang lain, tidak menumpahkan darah orang lain. Seperti ini orang yang menari di atas penderitaan orang lain, ya, bersukacita. Dia bisa mendirikan kota tetapi menumpahkan darah orang lain dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ayat 13, sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dengan firman diberitakan, seluruh bumi akan dipenuhi kemuliaan Tuhan, pengetahuan tentang kebenaran. Kalau selama ini bumi belum dipenuhi pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, baru kemuliaan dunia, cara-cara dunia, sistem dunia. Nah, sekarang kita dengan memperkatakan firman cepat sekali bisa menyebar ke berbagai tempat. Roh Kudus memberikan pengetahuan baru tentang kemuliaannya, dan kita lihat bagaimana itu air yang menutupi dasar laut tak terkatakan berlimpah-limpah. Seperti itulah bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk pujian dan kemuliaan bagi Dia. Ayat 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ini kata keempat celaka, ya, di Habakuk pasal 2 di sini. Kalau orang memberi minum sesamanya tetapi bercampur amarah, coba tawarin minum kepada orangnya tapi di dalam hatinya menggalagar, bahkan mungkin sambil taruh air itu mendoakan, karena ini bercampur amarah, mendoakan kalau dia minum nanti ini dia sakit perut atau seperti apa. Jadi itu pun dikatakan celaka. Daripada kalau kita memberi minum sesama tapi dengan kasih, kita doakan dia minum air ini, dia sehat, rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati, daripada memberikan minum sesama bercampur amarah, bahkan memabukkan, diberi minum mungkin ditaruh sesuatu yang biar mabuk supaya apa ini, memandang auratnya, ada kemauan sendiri, ada kepentingan sendiri yang ada di balik itu, dan itu dikatakan oleh Tuhan adalah celaka. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Jadi dia katakan kenyangkan diri dengan kehinaan padahal ada kehormatan. Nah, saat memberi sesamanya sesuatu yang tidak bagus, manis-manis memberi padahal di dalam hati bercampur amarah, lebih bagus tidak beri, lebih bagus tidak kasih apa-apa. Jadi kita berdiam diri saja daripada di sini memabukkan untuk memandang auratnya. Minumlah juga engkau dan terhunyung-hunyunglah,
Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ini patung pahatannya, orang bikin patung dengan indah, dengan segala macam warna-warna, dengan kepintaran, keahlian yang mereka punya, dipahat. Dikatakan apa gunanya yang dipahat oleh pembuatnya? Patung itu, patung tuangan pengajar dusta. Jadi ada kedustaan di mana nantinya percaya kepada yang dibuat itu, karena pembuatnya percaya akan buatannya. Nah, padahal mereka adalah berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Bikin sendiri, pahat sendiri, baru nanti menyembah dan percaya kepada buatannya itu. Coba yang kita bisa lihat ya, yang kalau dari sebongkah batu dipahat baru nanti menyembah dan percaya kepada itu, padahal dia yang buat. Nah, yang sebaliknya adalah Tuhanlah yang membuat kita, dialah yang menjadi pemilik hidup kita. Coba kita lihat Mazmur 100 ayat yang ketiga. Saya pas baca tadi pagi ini Mazmur 100 ayat 3, untuk kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, Dia yang menciptakan kita. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita. Ya, jadi bukan kita yang pahat seperti ini di Habakuk, memahat patung. Dialah yang menjadikan kita. Jadi perlu kita ketahui Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan saya dan saudara. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Dia yang punya kita, Dia yang ciptakan kita, Dia yang jadikan kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita perlu mengetahui ini, sadar sesadar-sadarnya. Tuhanlah Allahku, Dialah yang menjadikan saya, punya dialah saya, supaya kepada dialah kita percaya. Kepada Dia sudah menjadikan kita dengan sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Nah, saat ada tipuan yang datang dalam hidup kita, oh kamu bodoh, kamu tidak tahu begini, mari kita kembali tanya kepada Dia yang menjadikan kita. Tuhan, Engkau menciptakan saya berharga ya. Tuhan, Engkau menciptakan aku serupa dan segambar dengan Engkau, untuk memenuhi rencanamu dalam hidup saya. Nah, kalau mau bertanya kepada patung-patung yang dibikin sendiri, patung pahatan, bisu, tidak tahu apa-apa, tidak bisa berkata-kata. Tetapi betapa bodohnya kalau mau percaya kepada buatan sendiri. Mari kita percaya kepada Dia yang menjadikan kita. Kita pegangnya Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita ini. Dialah pemilik hidup kita. Kepada Dialah kita perlu percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita. Ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang dia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ini celaka yang keberapa dikatakannya? 1, 2, 3, 4. Celaka kelima. Orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Jadi karena ada yang mereka buat ya, umat Israel pada saat itu membuat dari kayu berhala-berhala yang mereka sembah, dibuat dari batu, yang semuanya bisu, belaka, tidak bisa terjaga, tidak bisa bangun. Masakan itu bisa mengajar? Memang mereka salut dengan emas dan perak, tetapi tidak ada roh sama sekali di dalamnya. Kita ingat bagaimana waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam gak turun-turun. Bangsa Israel mendesak Harun, dan akhirnya Harun minta mereka kumpulkan perhiasan emas untuk dibuatkan berhala, patung lembu dari emas. Mereka sembah di sana. Seperti ini Tuhan bilang terjagalah, mereka bilang terjaga, bangun, disembah-sembah.
Ini mereka kumpulin emas-emasnya, bikinin lembu emas, berteriak minta tolong. Betapa ya kalau kita tidak dibukakan, selubung yang ada di dalam hati tidak dibukakan, maka akan bertindak seperti itu, berteriak dan berkata kepada sepotong kayu dan kepada batu yang bisu. Mari kita berteriak, berseru hanya kepada Dia, Tuhan Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah menjadikan kita, yang menciptakan kita dengan serupa dan segambar dengan Dia, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia siapkan untuk masing-masing kita. Dia ciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Dia mau supaya kita tetap hidup di dalam pekerjaan baik itu. Nah, sebaliknya musuh, yaitu si iblis, mau supaya kita tidak hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Dia terus coba untuk merongrong kita, menipu kita, supaya rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Mari kita hanya percaya dan bertanya kepada Dia. Setiap kali ada tipuan dari si musuh mau datang untuk membuat kita lari dari rencana Tuhan dalam hidup kita, tetaplah kita berdiam di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam diri di hadapannya, mempercayai apa katanya, supaya kita tidak bergeser dari kepercayaan kita. Karena orang benar akan hidup oleh percayanya. Terus mempercayai apa kata Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan untuk rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Yang kelihatannya mustahil hari ini, Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetap diam di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam diri di hadapannya, dan kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Amin. Sekalipun kelihatannya berlambat-lambat, tetapi saat kita menantikan dengan setia dan percaya, sungguh-sungguh itu akan datang dan tidak akan bertangguh lagi. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.